Beginilah cara kultivasi. Mengolah diri bukan sekedar mencari pengalaman spiritual. Teman-teman, kalau mendengar kata kultivasi, jangan langsung membayangkan sesuatu yang mistis. Kultivasi itu secara sederhana adalah proses mengolah diri secara terus-menerus. Petani misalnya mengolah tanah. Tanah memang tidak langsung menjadi subur, hanya karena sekali dicangkul, harus dibersihkan terlebih dahulu, diberi nutrisi, kemudian ditanami. Itu pun juga harus disirami, dijaga. Begitu juga dengan manusia. Diri manusia tidak berubah hanya karena sekali mendapatkan nasihat. Seseorang yang mudah marah misal, dia membaca buku tentang kesabaran. Besoknya tetap marah kan? Apakah bukunya gagal? Belum tentu. Yang jadi tolok ukur adalah membaca tentang kesabaran. Itu berbeda dengan melatih kesabaran. Kultivasi dimulai ketika pengetahuan masuk ke dalam praktik. Ketika ada orang yang menyebalkan, disitulah latihan dimulai. Ketika dihina, disitulah latihan dimulai. Ketika keinginan tidak terpenuhi, disitu juga latihan dimulai. Karena karakter seseorang bukan paling terlihat ketika semuanya berjalan sesuai keinginannya. Karakter terlihat ketika kenyataan tidak sesuai keinginannya. Jadi langkah pertama kultivasi adalah kenali diri sendiri. Perhatikan apa yang muncul dalam dirimu, seperti marah, iri, takut, serakah, ingin dipuji, ingin menang, ingin dianggap benar. Jangan langsung dibenci, juga jangan langsung dibenarkan, tetapi cukup mengamati. Misalnya muncul iri, jangan cuma berkata, "Aku orang buruk karena iri." Tapi lihatlah, apa yang sebenarnya membuat saya iri? Apakah karena orang itu lebih kaya, lebih pintar, lebih dihargai, atau karena ego merasa tertinggal? Ketika penyebabnya terlihat, di situ kita mulai bisa mengolahnya. Langkah kedua, jangan langsung mengikuti setiap dorongan. Marah bukan berarti harus membentak kan? Ingin membeli bukan berarti harus membeli kan? Ingin membalas juga bukan berarti harus segera membalas. Ingin berbicara bukan berarti harus segera berbicara. Ada jarak antara dorongan dan tindakan. Dan di dalam jarak itulah kultivasi berlangsung. Semakin besar kemampuan seseorang memberi jeda sebelum bereaksi, maka di situ semakin besar pula kendali dirinya. Kemudian langkah ketiga, melatih sedikit demi sedikit. Jangan ada keinginan untuk berubah total dalam satu malam. Kalau biasanya mudah marah 10 kali sehari, jangan menuntut diri menjadi manusia paling sabar besok pagi. Cukup dimulai dengan satu hal. Hari ini, ketika marah, jangan langsung bereaksi. Besok ulangi, lusa ulangi, sampai perlahan respon baru menjadi kebiasaan. Kultivasi itu bukan ledakan perubahan. Kultivasi adalah pengulangan yang membentuk karakter. Ada satu hal yang sering disalahpahami di sini. Kultivasi itu bukan berarti menjadi manusia yang tidak memiliki emosi ya. Bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh sedih, takut. Manusia tetap memiliki emosi. Yang dilatih adalah hubungan kita dengan emosi tersebut. Marah boleh muncul, tetapi jangan sampai kemarahan yang mengendalikan tindakan kita. Takut
takut juga boleh muncul, tetapi jangan sampai ketakutan menentukan seluruh hidupmu. Keinginan juga boleh muncul, tetapi jangan sampai setiap keinginan menjadi perintah. Lalu, bagaimana mengetahui kultivasi seseorang berkembang? Bukan dari seberapa sering dia mengatakan, "Saya sudah spiritual." Bukan juga dari pakaian, gelar, atau pengalaman mistis. Tetapi lihatlah kehidupannya. Apakah semakin mampu mengendalikan diri? Apakah semakin jujur? Apakah semakin rendah hati? Apakah semakin bertanggung jawab? Apakah semakin mampu menerima kritik? Apakah semakin sedikit kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya paling hebat? Disitulah hasil kultivasi akan terlihat. Karena kalau seseorang merasa dirinya sudah sangat tinggi secara spiritual, tetapi sedikit dikritik langsung meledak, ada yang perlu diperiksa. Kalau seseorang berbicara tentang kedamaian, tetapi terus mencari musuh, ya ada yang perlu diperiksa lagi. Kalau seseorang merasa sudah tercerahkan, tetapi semakin merendahkan manusia, ada yang masih perlu diperiksa. Kultivasi yang benar seharusnya tidak hanya membuat seseorang merasa lebih tinggi, kan? Justru seharusnya membuat semakin sadar, yakni masih banyak yang harus diperbaiki dalam diri saya. Jadi, kalau kamu ingin mulai berkultivasi, tidak perlu menunggu pengalaman luar biasa. Mulailah dari hal yang paling dekat. Ketika marah, amati. Ketika iri, pahami. Ketika ingin dipuji, sadari. Ketika salah, akui. Ketika benar, jangan sombong. Ketika mendapat keuntungan, jangan merugikan orang lain. Ketika gagal, belajarlah. Ketika berhasil, tetaplah waras. Itulah kultivasi. Bukan melarikan diri dari kehidupan, tetapi menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai tempat untuk mengolah diri. Karena manusia tidak dibentuk oleh satu pengalaman besar. Manusia dibentuk oleh apa yang dia ulang setiap hari. Jadi kultivasi itu adalah pengembangan diri untuk menjadi lebih stabil, emosinya lebih stabil, pikirannya lebih tenang. Itulah kultivasi, yakni melatih atau mengembangkan diri menjadi lebih baik.